Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah agar tidak stres saat menulis skripsi. Teman-teman sekalian, kenapa topik ini diangkat? Ini saya ingin membantu teman-teman supaya jangan stres di dalam melakukan proses membuat atau menulis skripsi. Karena di dalam menulis skripsi itu kan ada proses menulis proposal. Selama proses menulis proposal, teman-teman harus melakukan proses bimbingan. Nah, banyak sekali hal yang harus dilakukan. Kalau stres, nanti kerjanya menjadi tidak produktif. Kalau tidak produktif, maka lama lulusnya ya. Jadi supaya cepat lulus, teman-teman harus menghindari stres. Nah, mengelola stresnya seperti apa? Sudah ada beberapa video tentang cara mengelola stres. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk terhindar dari stres saat menulis skripsi. Apa saja itu? Kita lihat ya. Yang pertama, ini banyak sekali mahasiswa yang sering mengatakan bingung ya. Bingung akan memilih judul apa. Bingung akan menulis judul apa, bingung memulainya dari mana. Nah, kan aneh kalau misalnya semester 7 diminta ataupun masuk waktunya untuk mengajukan proposal penelitian yang harus punya judulnya, ngerti masalahnya, kok mahasiswa semester 7 masih bingung. Nah, jadi teman-teman jangan bingung ya, karena teman-teman sudah kuliah 6 semester. Jadi pas semester 7 itu harusnya sudah mantap. Supaya jangan bingung, lakukanlah yang berikutnya. Yang kedua, jangan takut kepada dosen pembimbing ya. Nah, banyak sekali, sekitar mungkin 80-85% pada umumnya mahasiswa takut kepada dosen pembimbing. Ini keliru ya, karena dosen pembimbing itu adalah fasilitator ya, membantu teman-teman untuk menyelesaikan studi melalui penulisan skripsi ya. Jadi yang namanya fasilitator itu adalah memberikan kemudahan kalau kamu mengalami kesulitan, memperpendek proses yang panjang, menyederhanakan yang rumit. Jadi gunakan itu ya, manfaatkan itu, jangan takut. Biasanya takut ketemu, takut salah menulis, takut mengirim pesan, takut bertanya, takut berdiskusi. Jadi takut. Kalau terus-terusan takut, kamu tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan, menjadi tidak produktif. Sebetulnya tidak apa-apa, tanya aja. Kalau takut dimarahi, ya dimarahi ya terima aja. Kalau memang ada kesalahan yang harus dimarahi, mungkin maksudnya bukan dimarahi oleh dosen ya, tetapi mungkin ditegur, dikoreksi, direvisi dan sebagainya. Ya, jadi yang kedua, jangan takut kepada dosen pembimbing, karena dosen pembimbing itu fungsinya sebagai fasilitator dan motivator. Kalau kamu menjauhi fasilitator dan motivator, ya makin jauh dong penulisan skripsi dari kelulusannya itu. Yang ketiga ya, jangan malas. Malas apa? Tadi malas bimbingan, malas membaca, malas mencari informasi, malas mencari fasilitator, malas mencari mentor ya. Jadi malas untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang bisa memberikan bantuan dan sebagainya. Jadi jangan malas. Kalau begitu bagaimana? Ya harus rajin. Buat jadwal harian, mingguan, bulanan ya. Berapa lama targetmu akan selesai menulis skripsi, lalu laksanakan hari demi hari. Sekecil apapun setiap hari melakukan kegiatan yang berkaitan dengan skripsi. Sedang tidak mood misalnya mau merevisi, kan ada pekerjaan yang lain, membaca ya, memilih literatur yang ringan. Nanti kan naik lagi tuh motivasinya ya. Jadi yang ketiga, jangan malas. Kemudian yang keempat adalah jangan negative thinking. Jadi jangan berpikir negatif. Kepada siapa? Ya kepada tadi yang poin yang sebelumnya.
kepada dosen pembimbing, kepada teman ya, sumber-sumber belajar yang bisa ditanya. Enggak, kalau saya nanya ke dia belum tentu juga dijawab. Saya nggak mau bimbingan lah hari ini. Kemarin aja revisinya belum belum dikoreksi lagi misalnya. Saya nggak mau mengontak dosen sebab chat yang terdahulu aja belum direspon. Atau mungkin kok dosennya pilih kasih ya, kalau saya kok dihambat. Nah, pikiran-pikiran negatif dihambat, sementara yang lain kok diberi fasilitas yang lebih cepat, waktu, dan perhatian. Ini jangan. Jadi sebaiknya kalau kamu lihat temanmu lebih maju, kok kayaknya dia lebih lancar, belajar kepada dia. Bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen yang sama-sama satu dosen pembimbing, kok saya agak mandek. Kalau positif justru malah belajar. Tapi kalau negatif, kok saya dianaktirikan ya. Dosennya pilih kasih ya. Kalau sama teman saya lebih baik, lebih sopan, lebih ramah. Kalau sama saya kok bawaannya marah aja di sana. Itu namanya negatif. Jadi hilangkan hal-hal yang negatif, berpikirlah positif, insya Allah lebih lancar ya, lebih lancar kegiatanmu di dalam proses bimbingan. Kemudian yang kelima ini agak-agak gangguan jiwa nih ya. Jangan melakukan proyeksi. Proyeksi itu adalah segala sesuatu yang menghambat kita. Kalau ada ada hambatan, ada sesuatu yang membuat tidak lancar, itu menyalahkan orang lain. Misalnya, kenapa kamu belum lulus? Dosennya sih menghambat, dosennya sibuk. Kenapa kamu belum selesai proposalnya? Ya dosennya nggak pernah baca, dosennya pilih kasih. Jadi semua dosen yang disalahkan, misalnya itu namanya melakukan proyeksi. Tapi kalau yang paling baik adalah introspeksi diri ya. Jadi apa kesalahan kita diskusikan dengan dosen pembimbing ya. Jadi ini kaitannya dengan nomor yang tadi, jangan negatif ya. Proyeksi itu adalah menyalahkan orang lain ya. Jadi mungkin menyalahkan dosen atau menyalahkan aturan fakultas atau menyalahkan ketua program studi. Banyak sekali ya yang disalahkan. Kemudian yang keenam, ini kaitannya juga dengan gangguan jiwa, yaitu jangan melakukan rasionalisasi ya. Rasionalisasi itu adalah pembenaran. Ini teman-teman mahasiswa 90% ya, saya berani mengatakan 90% melakukan rasionalisasi seolah-olah kejadian pandemi COVID-19 ini membuat mahasiswa menjadi sulit gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Misalnya kalau kirim email ataupun konsultasi dimulai dengan begini, Bu gimana ya, sampai saat ini saya belum punya judul karena pandemi. Bu gimana ya, saya nggak bisa melaksanakan penelitian ke sekolah karena pandemi COVID-19. Bu bagaimana ya karena pandemi. Sebetulnya tidak. Banyak sekali peraturan-peraturan yang disederhanakan justru karena COVID-19 ini, karena pandemi ini. Contoh, program PPK atau PPL itu disederhanakan menjadi setengah beban, ya kan? Kemudian yang lain-lain banyaklah, KKN misalnya disederhanakan menjadi setengah beban. Kemudian boleh KKN di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian penelitian boleh menggunakan studi dokumentasi, boleh menggunakan data sekunder, boleh analisis isi, boleh studi pustaka. Banyak sekali keringanan-keringanan yang diberikan oleh pihak kampus untuk mahasiswa agar tetap bisa lulus tepat waktu. Jadi kalau kamu merasionalisasi bahwa dengan pandemi COVID-19 kamu itu terhambat, itu omong kosong ya. Jadi janganlah melakukan rasionalisasi. Jadi lakukanlah sesuatu dengan normal. Lakukanlah sesuatu dengan menggunakan fasilitas yang diringankan oleh pihak kampus. Yang ketujuh, jangan mandek gitu. Kalau ada masalah dengan dosen pembimbing, ya kamu jangan mandek, tetap maju ya, maju pelan-pelan ya. Karena kalau misalnya mandek,
berarti ya itu akan terhambat lagi, berhenti di tempat. Jadi kalau misalnya ada revisi, dikoreksi, kalau berat, kalau nggak ngerti kan bisa tanya lagi. Oh takut kepada dosen pembimbing. Ya udah, kalau takut mah susah ya. Jadi hilangkanlah rasa takut itu secara bertahap. Kemudian yang ke-8, jangan lupa bahwa kalau ingin lancar, ingin cepat lulus, kalau ada mandek, ada masalah dan sebagainya, introspeksi diri. Oh mungkin saya kurang membaca, mungkin saya kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Jangan melakukan proyeksi, menyalahkan pihak-pihak lain ya. Atau mungkin kalau menyalahkan orang rumah misalnya, habis gimana ya, dananya nggak dikirim dengan cukup oleh keluarga, habis di rumah saya fasilitasnya kurang, semuanya lah serba kurang ya. Jadi itu adalah menyalahkan orang lain. Kemudian nih yang ke-9, perhatikan betul, jangan pelit pada diri sendiri. Artinya apa? Fasilitasi dirimu dengan berbagai kemudahan untuk menulis skripsi. Coba saya tanya, berapa buku yang kamu miliki dari mulai semester 1 sampai sekarang yang berkaitan dengan program studimu? Cek coba ada berapa. Oh saya mampu membaca online. Ya online lain lagi, tapi buku-buku utama yang dianjurkan oleh dosen itu harus punya gitu. Berbeda membaca buku teks dengan membaca buku dari online misalnya ya. Saya tidak menyalahkan mahasiswa misalnya mengambil referensi dari online, tapi tetap buku sumber utama yang disarankan oleh dosen yang berkaitan dengan program studimu itu harus punya. Cek coba punya berapa. Paling cuma 1. Kemana dana yang diberikan oleh keluarga, oleh pemberi beasiswa misalnya ya. Kemudian kenapa disebutkan jangan pelit pada diri sendiri? Yang berikutnya adalah isi kepala mahasiswa itu, isi kepalamu dengan berbagai informasi. Informasi dari mana? Jangan pelit untuk mengerahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membaca, mengisi pikiranmu. Kalau kepala kita ini ibaratkan rumah kosong, ya nggak ada apa-apanya dong kalau gitu. Isilah dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan program studimu, itu minimal. Ya, maksimalnya dengan ilmu yang kamu miliki dengan hubungan ilmu-ilmu yang lain yang terdekat misalnya. Ya, jadi saya ulangi, jangan pelit kepada diri sendiri itu ada 2. Pelit misalnya kalau untuk menjaga kesehatan tubuh, makanlah makanan yang bergizi. Kemudian untuk psikologis, jaga kesehatan. Kemudian untuk kepalamu supaya kamu bisa berpikir dengan baik, ya isi dengan informasi yang relevan dengan program studimu supaya pada saat penelitian kamu sudah banyak informasi. Kenapa ini saya katakan? Yaitu tadi mahasiswa semester 7 banyak nggak ngerti. Saya nggak ngerti Bu, ini mau memilih judulnya mulai dari mana. Saya bingung Bu, mau meneliti apa gitu. Ya kan rada aneh gitu, semester 7 tapi nggak tahu apa-apa tentang masalah penelitian di program studinya. Ya itu. Kemudian yang ke-10 adalah jangan ragu untuk meminta bantuan kepada mentor. Mentor itu siapa? Saya ulangi, mentor itu bisa kamu lihat temanmu yang sudah lulus atau temanmu yang sama-sama sedang menulis skripsi tapi dia sudah lebih maju dari kamu, atau mungkin dosen penasehat akademis atau dosen wali atau dosen yang dekat dengan kamu misalnya di program studimu. Masa nggak ada selama kuliah 3 tahun? Pastilah ada dosen yang dekat yang bisa diajak untuk berdiskusi. Dan berikutnya adalah bisa memanfaatkan orang-orang lain yang di luar kampus yang berkompeten dekat dengan masalah-masalah penelitian yang diangkat olehmu misalnya ya. Jadi jangan ragu untuk mencari fasilitator supaya kamu tidak mandek, terus berjalan sesuai dengan rencana penelitianmu, rencana studimu supaya bisa lulus tepat waktu. Nah, baik teman-teman sekalian, jangan lupa 10 tadi yang utama adalah yang paling ingin saya garis bawahi,
yaitu 1, jangan bingung. 2, jangan berpikir negatif kepada dosen pembimbing. Lakukanlah komunikasi dengan baik, jalin hubungan dengan baik dengan meminimalisir dugaan-dugaan yang negatif. Insya Allah hubungan bisa berlangsung dengan baik. Kemudian ini yang paling sering dilakukan, jangan merasionalisasi keadaan pandemi COVID-19 dengan alasan gara-gara COVID saya skripsinya terhambat. Nggak ada ya. Jadi semua insya Allah akan tetap berjalan lancar. Justru harus berpikir terbalik ya, dipositifkan bahwa banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kampus di saat pandemi COVID-19 ini. Manfaatkan kemudahan itu, lakukan dengan baik ya, buat jadwal harian, mingguan dan bulanan, dan capailah target itu secara bertahap, jangan mandek. Terima kasih teman-teman sekalian, jangan stres, mudah-mudahan cepat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.